Bagaimana dengan satu ayat atau dua ayat yang saya temukan? Perhatikan sungguh-sungguh ayat ini. Ini harusnya menjadi sebuah peringatan keras buat kita. Karena ada banyak orang bilang begini, Pak, saya ini beriman. Maafkan saya, banyak saudara sebetulnya merasa beriman tapi itu nekat. Apa bedanya iman dan nekat? Iman itu selalu didasari oleh kehendak Tuhan. Nekat itu didasari oleh kehendak saudara. Lihat, celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan. Yang melaksanakan, apa saudara? Suatu apa nih? Suatu apa? Rancangan yang bukan daripadaku. Yang memasuki suatu persekutuan yang bukan, apa Bapak Ibu? Oleh dorongan rohku. Sehingga dosa mereka bertambah-tambah yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Ketika saya membaca ayat ini, apa sih sebetulnya yang Tuhan sedang coba sampaikan buat kita, Bapak Ibu Saudara? Tuhan itu gak bisa diatur. Dia yang ngatur hidup kita. Saudara pikir berkata, Pak saya kan bisa susun rencana. Saya kan minta Tuhan berkati, saya sependapat. Tapi yang menjadi pertanyaannya itu rencana Tuhan atau bukan? Maafkan saya, Tuhan tidak bertanggung jawab atas semua rencana-rencanamu. Karena dia hanya bertanggung jawab penuh atas apa yang jadi rencananya. Tidak ada yang salah dalam merencanakan semuanya. Tidak ada yang salah. Tapi pastikan untuk kita menangkap apa yang jadi rencananya. Lihat ayat ini. Yang melaksanakan satu rancangan yang bukan daripadaku. Nah saya berharap pagi ini saudara bisa menempatkan diri dalam posisi Tuhan. Kita ini seringkali menyulitkan Tuhan. Kita hidup berdasarkan apa yang kita mau. Apa yang kita anggap baik. Lalu kita bilang Tuhan tolong berkati. Harus sukses. Bukankah engkau sumber kesuksesan? Nah saya sependapat. Tapi saya mau katakan yang jadi Tuhan saudara atau dia? Lihat ayat ini. Yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku. Dengar baik Bapak Ibu. Untuk masuk sebuah persekutuan aja itu butuh didorong Roh Kudus. Saya mungkin harus ngomong yang gak enak dalam kebaktian kedua ini. Banyak orang pindah gereja itu asal. Yang memasuki suatu persekutuan bukan oleh dorongan rohku. Dengar baik Bapak Ibu. Kita milih gereja sesuai selera kita kok. Pak, kayaknya gereja sana asik deh Pak. Pembicaranya hebat-hebat, bintang 5, fasilitas bintang 5, AC-nya dingin, sound systemnya keren. Pokoknya servisnya sangat memuaskan. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara mulai berpikir gini, kayaknya saya mau pindah ke sana deh Pak. Maafkan saya, ayat ini bilang untuk saudara masuk sebuah persekutuan aja, butuh didorong oleh Roh Kudus. Saudara sadar bahwa ternyata Tuhan itu tempatkan kita di satu tempat bukan karena selera kita tapi karena kehendaknya. Nah banyak orang tidak memahami ini sehingga kita selalu berpikir yang penting yang saya suka Pak. Saya mau tanya, oke, tapi Tuhan suka atau tidak? Baca selanjutnya ayat ini. Sehingga dosa mereka bertambah-tambah yang berangkat ke Mesir dengan apa Bapak Ibu? Tidak meminta apa? Nah apa yang hari-hari ini sering banyak orang Kristen lakukan? Kita ini bikin rencana, bikin proposal, terus lalu kita serahin Tuhan dan Tuhan serahin dan Tuhan ACC dan Tuhan beresin semuanya. Saya mau bilang sama saudara, ada banyak anak muda bilang begini sama saya, Pak saya kan sudah lagi suka sama seseorang nih, saya berencana menikah, saya sudah mendoakannya. Lalu setiap kali saya dengar itu saya bilang, oh sudah berdoa, oke, lalu Tuhan bilang apa? Saudara pernah bikin rencana apapun? Yang penting libatkan Tuhan Pak. Oke, mau melibatkan sebatas apa? Terus pertanyaan yang kedua,
Emang dia pasti mau terlibat? Berapa banyak kita datang cuma melapor dan memberitahukan, tapi kita nggak peduli tentang apa yang maunya Tuhan. Betul nggak itu? Itulah yang dilakukan oleh banyak orang Kristen hari-hari ini. Sehingga ketika mereka gagal, mereka hancur, mereka kecewa dan nyalain Tuhan. Makanya waktu saya banyak ketemu dengan orang-orang seperti ini, saya geleng-geleng. Saya bilang gini, kenapa engkau selalu mengkambing hitamkan Tuhan? Itu pilihanmu, itu keinginanmu. Dan kalau semuanya nggak berjalan lancar, kamu pahit sama Tuhan. Aneh dong.